Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Senin 20 April 2020. Kita akan kembali mengadakan ibadah doa keluarga. Sebelumnya, saya beri kesempatan Bapak Ibu dan Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari NKB 169 bait yang pertama, Tenang dan Sabarlah. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang mengucap syukur bersama dengan keluarga terkasih kami ya Tuhan, pada saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua, agar kami dapat memahami apa yang kami baca saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab terambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, dalam kondisi normal, setiap siswa, mahasiswa, atau calon pekerja yang ingin naik kelas, lulus sekolah, atau diterima sebagai pegawai, akan melewati sebuah tahapan atau masa yang namanya ujian. Lulus tidaknya seseorang itu adalah ketika ia mampu menyelesaikan ujian tersebut berdasarkan standar ukuran yang sudah ditentukan oleh institusi tersebut. Jadi, ketika ia dinyatakan lulus, maka ia sudah melewati
tahapan, atau masa, atau saat, atau standar tertentu oleh institusi tersebut. Lalu bagaimana dengan istilah ujian kesabaran? Adakah institusi yang bisa menerapkan standar kelulusan bahwa seseorang itu lulus dari ujian tentang kesabaran? Atau adakah ukuran secara umum bahwa seseorang dianggap lulus dalam ujian kesabaran? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang yang sabar atau memiliki karakter yang sabar, ternyata memang haruslah juga melalui sebuah proses, sebuah tahapan, sebuah masa yang cukup panjang, lama, dan bahkan tidak mudah. Bahkan berkali-kali diuji terus, lulus, tidak lulus, dan kemudian akhirnya lulus. Seperti seorang yang harus melalui sebuah ujian yang belum tentu lulus dalam sekali saja melakukannya. Nah, di dalam kitab Yakobus ini juga menggambarkan ada beberapa situasi yang membutuhkan kesabaran. Itu diantaranya ketika situasi tidak terkendali, ketika orang tidak mau berubah, ketika masalah tidak bisa dipahami. Digambarkan bagaimana seorang petani yang tidak bisa mengendalikan musim, lalu seorang nabi yang sering kali berbicara demi nama Tuhan dan tidak didengar oleh umat, walaupun sudah berkali-kali berbicara. Dan Ayub yang juga tidak memahami penderitaannya meski ia tahu bahwa Allah mengasihinya. Ia tidak memahaminya. Bagaimana ia setia kepada Allah, tetapi ternyata Allah membiarkan dirinya mengalami penderitaan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ayat yang kita baca barusan, dikatakan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk berbahagia mereka yang bertekun. Dan itu membutuhkan kesabaran. Kondisi yang sedang kita alami saat ini, khususnya ketika sedang terjadi pandemi virus corona, mungkin ini merupakan ujian kesabaran bagi kita. Ujian untuk kita tetap bertahan, bersabar, dan terus berharap bahwa hanya rencana Tuhan saja semua ini terjadi. Lalu masih banyak pertanyaan yang belum bahkan tidak bisa kita jawab. Tetapi ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dan berserah hanya kepada kehendak-Nya, kita percaya dan yakin akan melewati ujian ini. Kita tetap beriman dan percaya bahwa harapan tetap ada. Tidak hilang harapan hanya karena tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi dan kita alami saat ini. Karena itu, sabar dan berserah hanya kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pokok-pokok doa, dan di akhir doa kita akan menaikkan doa Bapa kami. Dan ketika saya menyebutkan pokok-pokok doa, maka Bapak, Ibu, dan Saudara juga berdoa bersama-sama dalam hati dan di tempat masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama, kami mau berdoa untuk para dokter, perawat, para medis yang sedang menangani pandemi virus corona, agar mereka diberikan kekuatan, semangat, dan keteguhan untuk menjadikan perjuangan mereka tidak sia-sia ketika mereka memberikan pengorbanan mereka bagi saudara-saudaranya yang sedang berjuang menghadapi virus corona. Kami juga berdoa untuk para keluarga yang mereka tinggalkan oleh karena mereka sedang berjuang untuk mengobati saudara-saudara mereka. Dan mereka harus meninggalkan keluarga mereka
bahkan tidak bisa berjumpa dengan keluarga mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati akan keluarga yang mereka tinggalkan dari para dokter, perawat, dan para medis ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mulai mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup karena sulitnya bekerja di luar rumah, bahkan ada di antara mereka yang terkena pemutusan kerja, sehingga mereka merasa sulit untuk bisa mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Berikan kekuatan, berikan penghiburan dan jalan keluar untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah dan jajarannya yang terkait di dalam mempercepat pemulihan keadaan, agar bersama dengan seluruh rakyat bahu-membahu untuk boleh masalah penyebaran virus corona ini boleh teratasi dengan lebih cepat lagi. Pada akhirnya kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang anggotanya meninggal karena penyakit virus corona ini. Biarlah Engkau sendiri memberikan penghiburan dan kekuatan hanya pada mereka karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus menjaga kehidupan kami, gaya hidup dan pola hidup kami, dan kami juga boleh mematuhi peraturan pemerintah untuk boleh mendukung agar pandemi virus corona boleh berakhir dengan lebih cepat lagi. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali kita akan menaikkan pujian dari NKB 169 bait yang kedua, Tenang dan Sabarlah.